bicara mengenai itu tadi Mas Taufik menyampaikan bahwa ini bagaimana pertumbuhan industri perusahaan pembiayaan. Orang kalau beli motor mobil mah pasti akan terus ada. Karena kenapa? Kebutuhan, Mas. Masyarakat sekarang dipertontonkan dengan berbagai macam hal-hal yang indah dan mewah. Sehingga orang yang belum punya kemampuan beli motor dan mobil, gampang pinjam mobil. Nggak punya DP, cari pindar atau pinjol. Masyarakat satu udah jual beli kendaraan STNK only, STNK atau pajak kendaraan yang nggak dibayar, karena plat nomornya sendiri kan juga berlaku 5 tahun. Oke, selamat siang marketer. Kali ini kita punya tamu istimewa dalam acara Industri M-Talk. Tamu kita hari ini adalah Bapak Suwandi. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Ini adalah salah satu asosiasi besar di Indonesia, membawahi anggota yang terus terang beragam. Bukan hanya perusahaan pembiayaan yang bergerak dalam kendaraan bermotor, tapi bahkan di industri alat berat. Bahkan Pak Suwandi sendiri adalah dari perusahaan pembiayaan alat berat. Ini adalah salah satu keunikan dari industri multifinance di Indonesia. Karena apa? Karena selama ini kalau orang berbicara mengenai industri multifinance di Indonesia, selalu orang berkaitannya dengan kendaraan bermotor. Memang kendaraan bermotor itu adalah pembiayaan yang banyak disukai oleh para pemain multifinance. Kenapa? Karena kadang-kadang kendaraan bermotor itu kadang-kadang bisa jadi agunan yang mudah untuk dijadikan kayak jaminan. Kalau yang lain-lain misalnya kayak katakanlah mungkin mau masuk ke pembiayaan UMKM, itu bukan hal yang mudah dilakukan. Karena kadang-kadang jaminannya mungkin susah ini. Sementara kalau kendaraan bermotor itu akan lebih mudah. Meskipun kalau kita lihat kasus di lapangan terkait dengan terkait kadang-kadang ya mungkin proses penagihan dan dalam segala macamnya itu memang kadang-kadang bisa membuat dampak reputasi terhadap ya perusahaan multifinance. Tapi di sisi lain kita misalkan melihat ini kan, meskipun sekarang dengan kondisi ekonomi yang menantang, kita bisa melihat bahwa ternyata industri multifinance bisa tumbuh. Meskipun tumbuhnya kecil ini kan. Kalau dibandingkan antara tahun lalu dengan tahun sekarang, itu adalah tumbuh sekitar 1,9%. Ini adalah sesuatu hal yang menarik. Karena apa? Karena masih bisa tumbuh ini kan. Kita tahu padahal situasinya terus terang susah. Tahun lalu karena ada dampak penghematan yang dilakukan oleh pemerintah, ya memang akhirnya berpengaruh nih pada kayak domestic consumption. Kita tahu domestic consumption itu adalah kontributor utama perekonomian Indonesia. Nah, sebenarnya di awal tahun 2026, pemerintah Indonesia sudah menyadari bahwa yang namanya domestic consumption itu harus disupport. Makanya kadang-kadang pemerintah bahkan melakukan berbagai kebijakan baru, termasuk adalah mendorong konsumsi, termasuk dengan terkait dengan program MBG dan yang lain-lain, agar domestic consumption bisa meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tapi kemudian ada perang. Nah, perang itu terjadi di Timur Tengah. Yang paling terkenal sekarang adalah Strait of Hormuz atau Selat Hormuz. Dampaknya itu apa? Harga BBM kemudian bisa jadi kayak naik ini kan. Bahkan sebenarnya bukan hanya sekedar naik, terjadi kelangkaan karena di beberapa daerah ternyata BBM-nya kurang. Ini yang kemudian akhirnya berpengaruh dong pada konsumsi kendaraan bermotor, di mana orang nanti mau beli kendaraan bermotor kalau nanti harga BBM-nya ternyata mahal. Terus kalaupun nanti bisa beli, belum tentu ada. Ini kan, ini akhirnya berpengaruh pada penjualan. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat ada pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor dibandingkan tahun lalu. Tapi ya ini yang sekarang karena ada perang, terus kemudian sudah terjadi kenaikan harga BBM, bahkan ditambah ada kelangkaan, akhirnya memang ya mengganggu. Sementara perusahaan multifinance itu ada kayak di belakangnya. Nah sekarang kalau kita pengen menggali lebih lanjut ini, bagaimana sih para pemain di terutama anggota BPI, anggota Bapak, itu menghadapi situasi seperti ini. Tadinya merasa mungkin di awal tahun, wah ini sekarang sudah mulai nih, pasarnya sudah mulai berkembang lagi. Tiba-tiba ada perang. Nah, kira-kira bagaimana nih anggota APB itu menghadapi perubahan situasi seperti ini? Ya, semangat pagi ya Pak ya. Kalau di kami di pelaku usaha jasa pembiayaan selalu semangat pagi. Ya.
Di situasi apapun juga, tentunya pelaku usaha jasa pembiayaan terus akan berjuang bagaimana industri ini baik sendiri maupun bersama-sama secara industri kita dapat tetap tumbuh. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Mas Taufik tentunya beragam. Ya, terkait industrinya sendiri, terkait pelaku usaha jasa pembiayaannya, tapi sebelum ke sana, bahkan sampai dengan keadaan geopolitik, saya mungkin sedikit ingin menceritakan bagaimana industri atau perusahaan pembiayaan ini tumbuh dari sejak awal kami ada. Kami sudah berumur 51 tahun, kami mulai dengan satu transaksi yang kita kenal di masyarakat, leasing. Maka kalau kami ditanya kerja di mana, perusahaan pembiayaan, banyak yang mungkin orang mudeng. Ya, tidak bingung. Apa itu perusahaan pembiayaan? Begitu kita bilang leasing, langsung ngeklik. Oh, leasing debt collector. Tadi yang disampaikan oleh Mas Taufik. Terkait dengan perusahaan pembiayaan aja, Mas Taufik bilang, wah ini mayoritas bookingnya di industri otomotif. Padahal kalau kita melihat sejarah, kita mulai tidak di industri otomotif. Kita transaksi leasing itu sewa menyewa. Sewa guna usaha untuk barang-barang produktif. Baik itu adalah mesin-mesin perindustrian, mesin percetakan, apapun namanya, alat berat dan lain-lainnya, itu cikal bakal awal daripada perusahaan atau pelaku usaha jasa pembiayaan. Kami mulai di leasing, 91 kami bertransformasi, kami menjadi multi finance. Di bawah peraturan Menteri Keuangan. Jalan adanya kesempatan kami masuk di pembiayaan otomotif, mobil, tahun 95 motor, belum besar. Karena tentu kami masih banyak pertimbangan, karena apapun namanya perusahaan pembiayaan ini tetap harus menilai dan mengukur resiko. Karena apa yang kami lakukan adalah meminjamkan dana. Baik dananya kita beli satu alat mesin, alat berat dan lain-lain yang kami sewakan, kan sewanya harus dibayar. Bukan hutang piutang. Baik pada saat kita meminjamkan kepada customer kami atau nasabah kami yang mau membeli kendaraan, untuk melunasi kendaraannya, akhirnya menjadi debitur kami. Yang satu kalau beli alat masuk ke transaksi leasing menjadi penyewa, pada saat dia beli kendaraan, dia jadi debitur, kami kreditur. Dia jadi konsumennya dealer, iya. Tapi pada saat dia meminjam uang kepada kami untuk melunasi kendaraannya, dia bertransformasi juga. Si konsumen ini menjadi debitur, kami kreditur. Itu perlu dicatat. Dan ada transaksi-transaksi lainnya. Nah, itu terus kami tumbuh. Tadi dikatakan perusahaan pembiayaan dari yang hanya jumlahnya kecil, semakin besar. Kami tumbuh, sedikit terganggu di tahun 98 waktu krisis Asia. Namun demikian yang namanya sektor industri, financial institution, bukan hanya ada di bank, semua orang meminjam. Semakin banyak nih, beragam. Nah, akhirnya kami ada perusahaan pembiayaan hadir sebagai bagian dari financial institution yang kita kenal dengan industri keuangan non-bank. Financial institution lainnya apa? Banyak, Mas Taufik. Ada pasar modal. Kalau mau minjem juga ada lembaga kecil mikro. Ada Pegadaian, ada LPEI, dan lembaga keuangan, ada koperasi dan lembaga keuangan lainnya. Kami salah satu bagian daripada industri keuangan. Di awal tahun 2000, disitulah titik di mana kami, perusahaan pembiayaan mulai berani masuk lebih dalam lagi ke pembiayaan otomotif. Karena pada tahun 99 keluar Undang-Undang Fidusia, yaitu Undang-Undang Nomor 42 tahun 99 tentang pengikatan jaminan fidusia. Ini adalah undang-undang yang sebenarnya follow up dari Undang-Undang Hak Tanggungan. Undang-Undang Hak Tanggungan itu adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 96 yang untuk mengikat jaminan aset tetap tanah bangunan yang biasanya perbankan kalau orang mau meminjam sejumlah dana untuk modal kerja dan lain-lainnya, ada jaminan nggak? Gitu kan Mas Taufik? Jaminannya apa? Saya maunya tanah bangunan. Nah, tanah bangunan itu tahun 96 keluar Undang-Undang Hak Tanggungan. Artinya kalau mau minjam, selain tanda tangan perjanjian hutang piutang, diikuti dengan tanda tangan akta jaminan hak tanggungan.
Manakala One Prestasi, ya udah nggak perlu repot-repot ke pengadilan. Masuk ke pengadilan lelang KPKLN dengan bukti-bukti yang ada, jaminannya di lelang, itu fixed asset. Kalau fixed asset enak Mas Taufik. Bangunannya berdiri di satu bidang tanah, nggak kemana-mana. Maka keluarlah jaminan untuk benda bergerak Undang-Undang Hak Tanggungan itu. 99 keluar tepat pada saatnya semua industri apapun juga, termasuk industri keuangan, mulai mau kembali menata diri setelah krisis keuangan. Ayo, mari kita semua sektor-sektor yang ada, sektor real, sektor industri, apapun juga, mulai mau sama-sama bertumbuh, bergerak bersama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi setelah krisis keuangan yang terjadi di Asia. Industri, perusahaan pembiayaan pada waktu itu pun sudah menjadi, asosiasinya ada namanya APPI. Padahal tahun 82 kita dulu Asosiasi Leasing Indonesia. Masih leasing, terus kita jadi APPI. Nah, kita bersama-sama dengan anggota-anggota kita pada waktu itu tidak seluruh perusahaan pembiayaan hak wajib menjadi anggota APPI. Karena kita masih di bawah Kementerian Keuangan, jumlahnya mungkin juga nggak terlalu besar. Kita mulai dari portofolio yang sangat kecil, tumbuh 25-35%, pembiayaannya akhirnya besar di pembiayaan otomotif, motor dan mobil. Karena kenapa? Wah, masyarakat kita melihat, wah enak nih, ternyata ada yang berani membiayai saya kalau memiliki kendaraan, motor dan mobil, ada nih perusahaan pembiayaan yang mau memberikan pinjaman. Yang sebelumnya perbankan takut, Pak. Kenapa? Karena benda bergerak. Kalau pada saat One Prestasi, mau cari di mana? Ini kendaraan kalau, mohon maaf, debiturnya nakal. Ya namanya satu saat dikejar-kejar, kendaraannya ditaruh di satu tempat yang mungkin nggak bisa kelihatan dan segala, kan sulit. Kami perusahaan pembiayaan memberanikan diri. Ini ada jaminan yang menjamin secara pemerintah, secara undang-undang, debitur One Prestasi, kita bisa eksekusi. Sama eksekusi seperti di jaminan aset tanah dan bangunan, di KPKLN kita eksekusi, eksekutorial di mana saja, karena sifat dari jaminan fidusia itu adalah jaminan yang kita kenal dengan pengalihan kepemilikan. Artinya apa? Memang kendaraannya STNK sama BPKB atas nama konsumen kan? Atas nama pemilik. Si pemilik padahal dia tidak punya uang 100%, kita yang lunasin. Kenapa kita berani? Karena ada akta jaminan fidusia. Kita berani juga atas nama konsumen itu. Karena di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, hak kepemilikannya selama dia tanda tangan akta jaminan fidusia dan hutang piutang, kepemilikan walaupun BPKB dan STNK-nya atas nama si konsumen, sementara sebenarnya milik kami, tapi walaupun masih atas nama yang bersangkutan. Untuk apa? Sebagai jaminan kalau One Prestasi, kita bisa datang menjemput kendaraan itu karena tidak menghindar daripada kewajiban, tentu ada somasi-somasinya, itu kita bisa eksekusi untuk kita jual melalui lelang, melunasi hutang. Itu konsepnya. Oh, kita berani, kita tumbuh luar biasa. Pertumbuhannya dulu, Mas Taufik, tadi yang Mas Taufik katakan sekarang kita 1,9 single digit. Dulu kita 25-35%. Setiap tahunnya dengan didukung oleh pinjaman perbankan. Karena kami tidak boleh mengambil dana dari masyarakat. Kita tumbuh luar biasa sampai dengan 2011-2012. 2013 OJK masuk ke seluruh industri keuangan bahwa kami harus merapat kepada otoritas jasa keuangan karena mereka adalah pengawas dan regulator kami. Perbankan, capital market, kami industri keuangan masuk. Masuk di dalam pengawasan dan regulasi otoritas jasa keuangan. Bersyukur, puji Tuhan bahwa OJK mengatakan, saya ingin setiap industri keuangan yang ada di OJK harus tumbuh. Siap, semangat. Ada peraturan OJK baru keluar, kita lebih dibuat fleksibel dengan yang namanya pembiayaan investasi, modal kerja, dan multiguna. Pengikatannya boleh, silakan Anda mau pakai pengikatan leasing sewa guna usaha,
mau pakai dengan cara diangsur dengan akta jaminan fidusia, monggo. Ada semua regulasi dan aturannya memang mengikuti tata cara yang sebelumnya, lanjutan daripada kami waktu diawasi dan diregulasi oleh Bapak Pam LK di Kementerian Keuangan. Semangat yang luar biasa, teman-teman di industri keuangan, bahkan masuklah beberapa perusahaan-perusahaan asing, joint venture. Hari ini kita mempunyai 144 anggota, 31 perusahaan pembiayaan dimiliki oleh bank. Jadi bukan hanya perusahaan asing joint venture, bank ternyata berlomba-lomba mau punya perusahaan pembiayaan. Kenapa? Karena bisa bersinergi, tumbuh secara anorganik, di mana perbankan dia mungkin nanti mendapatkan debitur yang jaminan aset tanah bangunan, yang benda bergeraknya ada di perusahaan pembiayaannya, dia yang memberikan dananya, pinjamannya, nanti bisa digabung, bisa menjadi sangat besar. 27 perusahaan dimiliki oleh ATPM dan dealership. Lebih dari 60 joint venture, sisanya perusahaan lokal, milik pemegang saham dalam negeri. Tadi benar Mas Taufik mengatakan, perusahaan pembiayaan itu mempunyai operasional, caranya masing-masing menentukan kemana mereka mau jalan. Tempat saya bekerja, CSUL Finance, 90% fokus di pembiayaan khusus alat berat. Kita ada kendaraan bekas, ada. Timnya ada. Ada yang fokusnya hanya di pembiayaan kendaraan. Bahkan kendaraan roda 2 saja, kendaraan roda 4, baru dan bekas. It's all mixing. Hari ini kita punya anggota yang bermain di full digitalisasi yang kita kenal dengan buy now pay later. Masuklah itu beberapa perusahaan mendapatkan izin, harus berizin multi finance, tapi di buy now pay later yang nanti pakai perjanjiannya adalah pembiayaan dengan cara diangsur. Masuk ke di dalam cicilan juga namanya. Nah, ragam daripada perusahaan-perusahaan pembiayaan ini, dan syukur juga bahwa OJK di dalam peraturannya di tahun 2014 mewajibkan seluruh perusahaan pembiayaan harus menjadi anggota PPI. Semakin mudah buat kami di asosiasi mendata. Semakin gampang buat OJK juga berbicara kalau mau melakukan perubahan regulasi atau POJK, berbicara dengan kami, sosialisasi, menjadi satu klaster yang namanya asosiasi perusahaan pembiayaan. Nah tadi Mas Taufik begitu luar biasa menjabarkan tentang keadaan pada waktu saat ini. Saat ini seperti apa sih keadaannya? Memang nggak mudah. Keadaannya andilau antara dilema dan galau, Pak. Kita yang tumbuhnya luar biasa, meningkat dengan baik, ya marketers nih, kalau apa yang terjadi, kami tumbuh tadi di 2000 sampai 2011, 2012, 25-35%. Terus di situ 2012 sampai 2019, kami mengalami pertumbuhan yang tertekan juga sebenarnya. Kalaupun ada sedikit di bawah, di atas double digit 10-11%, terus turun kadang-kadang kita lama di 5-6%. Banyak dinamika. Masa-masa tersebut 2012-2019 banyak kejadian. Harga batu bara yang terjadi penyesuaian sangat lama, tidak naik-naik, mengalami kontraksi juga industri kita karena balik lagi ke tempat kami, mayoritasnya adalah pembiayaan otomotif pada waktu itu. Consumerism, pembiayaan multiguna. Alat berat, mesin-mesin tetap ada, peminvestasi dan modal kerja tetap ada. Bahkan ada yang tadi Bapak katakan, di perusahaan pembiayaan mudah menjaminkan BPKB motor dan mobil bisa dapat pembiayaan dana yang akhirnya disetujuin pada tahun 2019 melalui POJK 35, kita bisa langsung memberikan pinjaman dana untuk kebutuhan apa? Macam-macam. Kebutuhan yang tidak untuk modal kerja, tapi kebutuhan modal kerja bisa juga Pak Mas Taufik, saya ingin sampaikan, bisa untuk UMKM sebenarnya. Udah cicil mobil motor lunas, kenapa diambil PPKB-nya? Oh, saya mau bekerja, mau buka warnet, saya mau buka warung untuk jualan tabung gas. Jaminin aja buat modal kerja. Karena saya udah punya aset. Dulu kan kita dalam melakukan penjelasan kepada debitur, ngapain naik bus?
Beli motor aja. Perjalanan dari rumah sampai ke kantor naik bus berapa? Coba dihitung. Menghabiskan berapa dalam sebulan untuk transportasi umum? Cicilan motor 500.000, mana lebih besar? Oh, ternyata cicil motor daripada saya jadi expense biaya untuk kendaraan, belum lagi saya harus bangun pagi, dulu harus jalan keluar rumah, jalan jauh sampai ke tempat bus, nggak ada feeder, bisa beli motor. Itu yang kami sampaikan. Edukasi ini sehingga masyarakat mempunyai kemudahan untuk sebagai kakinya nih, naik motor lebih nggak capek. Naik motor, naik mobil, itu kami jalan prosesnya dan kami jelaskan akhirnya kenapa kami menjadi pilihan utama kalau dari dealer-dealer kerja sama-sama kita ke perusahaan pembiayaan atau multi finance. Nah, tapi zaman berubah. Digitalisasi kami. Kita kenal dengan yang namanya digitalizations. Pada waktu masa-masa itu ada yang kita kenal dengan perusahaan-perusahaan yang dibangun oleh berbagai para anak-anak muda yang kita kenal dengan unicorn, decacorn, dan akhirnya menjadi luar biasa, valuasinya tinggi, lahir Gojek, lahir Grab, lahir Uber dan lain-lainnya pada waktu itu, membuka orang mata semua orang mengatakan bahwa ada bisnis yang melalui platform teknologi bisa jadi bisnis dan bisa menjadi satu ekosistem yang luar biasa. Bahkan untuk kami mau keluar rumah aja nggak perlu lagi manggil taksi jalan keluar atau kendaraan umum, bisa hadir di depan kita. Ini platform. Kita kenal dengan online transportation. Di situ terjadilah berapa masyarakat berpikir, nggak usah memiliki, tapi bisa juga tinggal naik online transportation mudah. Nah, ini terjadi satu perubahan perilaku yang kita harus hadapi. Tapi kan mengganggu nggak? Ya mengganggu. Dulu satu rumah misalnya punya 3-4 orang, bapak dan ibu, anak 3-4 orang, mobil mungkin bisa 4-5-6 orang. Sekarang anak-anaknya bilang, nggak perlu begitulah, nggak usah satu orang satu nganterin. Ada driver online. Jualan turun di sektor household, tapi di sektor yang UMKM-nya, driver online ini kan UMKM memiliki. Tapi yang namanya satu kesempatan bisnis ada, mungkin karena tidak diatur dengan baik, menurut saya, nggak ada kuota nih, semua pada lari ke situ. Akhirnya pendapatan seorang driver online yang tadinya tinggi, bisa jadi, karena jumlahnya banyak. Itu ya, Mas. Nah, ini yang menurut saya, kita peristiwa demi peristiwa, kita coba cuplik, kita coba ceritakan. Nah, COVID, turun penjualan segalanya. Ya akhirnya memang kami ini adalah perusahaan multi finance, pembiayaan ini sangat erat pikiran masyarakat kalau mau kredit motor mobil, karena dia datang ke dealer juga carinya multi finance. Alat berat multi finance. Modal kerja tanah bangunan perbankan, tersegmentasi masing-masing. Nah, bicara mengenai itu tadi Mas Taufik menyampaikan bahwa ini bagaimana pertumbuhan industri perusahaan pembiayaan. Orang kalau beli motor mobil mah pasti akan terus ada. Karena kenapa? Kebutuhan, Mas. Bagi yang punya kemampuan tinggi, sekarang ini promonya orang pada tahu. Beli mobil ada yang namanya spare part free 5 tahun, spare part free 3 tahun. Nah pasti kalau orang yang memang punya kemampuan, ya sudah. Setelah 5 tahun saya jual, jadi mobil bekas. Ada opportunity lagi. Tergantung koceknya masing-masing. Nah, kita yakin selalu akan ada. Tapi tetap kita harus terus melihat daya beli. Tantangan pada saat COVID selesai, kita tumbuh bagus, kualitasnya nggak bagus. Kalau semua orang berburu-buru mau beli, ternyata kita juga terlalu ceroboh untuk memberikan pinjaman. Karena hari-hari sekarang, kita harus hati-hati. Tadi hati-hatinya kenapa? Masyarakat sekarang dipertontonkan dengan berbagai macam hal-hal yang indah dan mewah. Sehingga orang yang belum punya kemampuan beli motor dan mobil, gampang pinjam mobil. Nggak punya DP, cari pindar atau pinjol. Dulu pinjol, sekarang pindar. Dapat pinjam dana tunai jadi DP. Kita lengah. Ini DP-nya bener uang dia, belum tentu kita tahu dari mana uang itu. Ini
Kira-kira ilustrasi bisa saja terjadi gitu atau benar-benar DP dari mereka. Nah, ini yang menjadi tambahan tantangan buat kita. Karena begitu banyak menu-menu yang ada buat masyarakat, tapi masyarakat sendiri juga pengen hidup mewah. Semua siapa sih yang nggak punya hidup dengan lebih mudah? Tapi kadang-kadang akhirnya kemudahan ini disalahartikan atau dipakai dengan cara yang mungkin belum mampu tapi sudah ini. Saya selalu mengedukasi, sesuaikanlah kemampuan Anda dengan keinginan Anda. Kalau belum mampu ya jangan. Wong saya juga dulu mulai dari yang sangat-sangat hati-hati. Walaupun kita lulus kuliah, saya sekolah di Amerika dan segala pulang bekerja dengan gaji yang hanya kecil, saya pun naik bus, Mas. Pada saatnya kami bisa beli motor, saya naik motor. Pada saat saya mendapatkan fasilitas kendaraan dari perusahaan, alhamdulillah. Tetap ada tingkatan-tingkatannya manusia itu. Tapi sekarang ini karena dengan kemudahan yang ada, lepas landas, lepas segalanya, bisa saja minjem. Akhirnya nanti nggak pusingin kalau nanti tiba-tiba dikejar-kejar kolektor. Nggak mungkin seseorang atau masyarakat itu akan dikejar-kejar kolektor. Kalau dia bayar, hindari kolektor, hindari penagih dan segalanya, mudah. Sekarang malah ada semacam, wah, kita ini seolah-olah menzolimi. Apa yang dizolimi sih, Mas? Kami hanya ingin kejar uang kami yang sudah dipinjamkan dikembalikan, enggak. Malah kami seringkali menemukan situasi kendaraan khususnya kalau kita bicara motor dan mobil, kendaraannya udah nggak ada di pihak debitur, adanya di pihak ketiga, keempat, kelima yang nggak jelas. Akhir-akhir ini kami mencoba melihat, memantau adanya komunitas di sosial media, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, jual beli kendaraan STNK only. Sedih nggak Mas Taufik? Mayoritas daripada jual beli kendaraan STNK only, kita semua meyakini pelaku usaha jasa pembiayaan yang membiayai sepeda dan motor dan mobil, itu masih belum lunas di kami. Karena kenapa? Masyarakat menganggap udah motor mobilnya sendiri. Masalah saya berhutang sama kepemilikan, urusannya beda dong katanya. Ini punya saya mau jual boleh. Padahal di dalam perjanjian hutang piutang nggak bisa dijual. Dalam undang-undang fidusia tidak boleh menjual barang jaminan. Tapi ada pasarnya, ada yang mau beli. Harganya murah, tidak perlu BPKB. Kan ini menjadi merusak tatanan ekosistem. Ini yang saya terus edukasi dan saya terus sampaikan. Baik kepada pemerintah melalui kementerian-kementerian yang ada hubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Informasi Teknologi, bantu dong. Karena, ingat loh Mas Taufik, dana yang kami pakai untuk memberikan pinjaman kepada siapapun dalam perikatan perjanjian, itu kami pinjam dari perbankan. Kami kan tidak bisa pinjam dari masyarakat, kami nggak seperti bank mengambil dana masyarakat. Kami pinjam dari bank, kami harus kembalikan ke bank. Saya sering menyampaikan pada masa COVID kepada semua masyarakat, baik asosiasi driver online yang paling sering bersentuhan dengan kita pada waktu itu. Bapak, Ibu, Mas, Abang, ini semua dananya adalah kenapa kami kirim kolektor, kami mau mendapatkan uang yang kami pinjaman kemana. Kalau nggak bisa ya kendaraannya kita jual bareng-bareng. Lunasin dulu, nanti kalau udah punya uang lagi, beli lagi kendaraan. Kalau nggak bisa bayar sampai lunas, anggap itu masih sewa. Kan selama ini udah dinikmati juga, kendaraannya dibawa, dipakai, nggak bayar uang transport. Kan begitu, Mas. Nggak akan masuk sebagai nasabah blacklist, slick. Tapi kita menjadi orang yang penuh dengan tanggung jawab. Kami pun bertanggung jawab membayar hutang ke bank. Saya sering menyampaikan kepada para debitur, Anda pinjam untuk beli kendaraan, Anda debitur. Sebenarnya Anda, setiap masyarakat yang ada di Indonesia ini kreditur juga. Kreditur siapa? Bank. Sekecil apapun dia menabung, menaruh dananya di perbankan, itu dia kreditur. Bank debiturnya. Nah, bayangkan kami kreditur dengan debitur kami yang pinjam kendaraan. Kami debitur kepada bank. Bank krediturnya kan? Bank debitur kepada krediturnya masyarakat.
Kalau kami cuek saja, masa bodoh itu kendaraan hilang. Satu masa paling kami dicabut izinnya, tapi hutang kami tidak terbayarkan. Berapa jumlah perusahaan pembiayaan hutangnya triliun-triliun tidak terbayarkan, nggak bisa bayar ke perbankan. Perbankan juga nggak bisa bayar lagi kepada masyarakat. Nanti terjadi ras, ngambil duit di bank nggak bisa. Masyarakat ini harus paham loh. Sebenarnya perusahaan pembiayaan ini cuma mediator, memediasikan kebutuhan seseorang dengan kita pinjam sama bank, bank pinjam sama masyarakat. Ujungnya yang akan terkena dampaknya masyarakat kalau banyak kredit macet. Jadi itu kira-kira Mas. Nah, jadi situasinya perubahan digitalisasi, iya. Digitalisasi memang tentunya ada di Pindad yang full digitalisasi. Di perusahaan pembiayaan tidak full digitalisasi. Kami merasa bahwa kami tetap perlu cabang. Karena kami ada di kaki gunung, kami ada di dekat dengan masyarakat yang mau punya beli motor maupun mobil dan segalanya. Kalau pakai digitalisasi, saya sering kali bilang ini pinjaman dunia goib. Pinjamnya pakai online, nagihnya juga pakai telepon online dengan mengancam dan segalanya, ya mungkin harapan kita tidak boleh ada ancaman ya. Sekarang POJK 22 jelas, dan saya yakin pelaku usaha Pindad semua tahu apa yang harus dilakukan. Karena mereka juga bukan perusahaan abal-abal yang tidak wajib tunduk kepada aturan yang berlaku. Kan begitu Mas. Kita ini benar-benar jelas. Kalaupun kita melakukan kesalahan, kita akan dipenalti. Nah, kami perusahaan pembiayaan punya jaminan. Kami yakin kami terus harus berkomunikasi dengan masyarakat yang berhutang, sehingga dia tahu kami ada kantornya. Karena mereka harus datang bayar, sana-sini dan segalanya. Komunikasi itu bagian daripada yang harus dilakukan. Akhir-akhir ini kami merasakan bahwa memang tidak mudah. Geopolitik perang tentu mempengaruhi harga-harga barang pokok, bahan pokok naik, kebutuhan masyarakat juga perlu ada prioritas. Di beberapa bulan terakhir kita lihat yang namanya purchasing, manager index atau PMI, kurang lebih sekarang sudah 46 di bawah 50. Ini yang membuat kita mau bertumbuh juga sulit, karena daya beli masyarakat turun ternyata. 50 adalah batas ambang, nggak tumbuh, nggak kontraksi. Tapi di bawah 50, skornya ini sudah terjadi permasalahan tersendiri, daya beli memang sedang tidak baik-baik saja. Kalau di atas 50 PMI-nya, ekspansi atau growth. Walaupun memang pertumbuhan ekonomi masih tumbuh, tapi tumbuhnya mungkin tidak balance. Kira-kira itu Mas Taufik, mudah-mudahan bisa menceritakan secara garis besar apa yang Mas Taufik tanyakan. Tapi perusahaan pembiayaan, yakinnya saya masih tetap yakin semua perusahaan pembiayaan pasti akan ingin tumbuh. Dan kita sudah 51 tahun. Ada perusahaan pembiayaan yang sudah lama dia beroperasi, jumlah basis nasabahnya banyak. Di mana masa manakala mungkin tidak ada asupan, orang nggak beli, pembelian daya turun, dia masih bisa memberikan pinjaman dana atau modal kerja dengan jaminan BPKB yang ada, masih bisa melakukan daur ulang, refinancing. Kira-kira demikian, Mas. Okay. Nah, ini tadi penjelasan yang panjang lebar sangat menarik dari Pak Suwandi. Nah, tapi saya terus terang paling tertarik karena tadi dijelaskan mengenai soal leasing kayak gini kan. Karena itu adalah salah satu keunikan yang katakanlah sebenarnya bank nggak bisa nih. Kalau pembiayaan yang kayak pembelian motor segala macam, bank bisa, bahkan sekarang kayak di Levin ya langsung mau beli mobil ya tinggal klik kan. Ini kan bisa. Tapi kalau leasing kan bank kecuali bank syariah nih ya kan nggak bisa. Nah, ini adalah salah satu. Nah, kenapa ini kan yang ini tidak coba dipopulerkan oleh anggota di asosiasi Bapak ini satu. Karena apa? Karena kalau kita lihat terus terang nih Pak, saya kadang-kadang sekarang begitu lihat mobil EV, wah bagus, terus mobil ada yang bagus lagi, terus mau belinya bingung ini kan, beli sekarang atau beli nanti, beli sekarang beli nanti, gini kan. Kan itu sekarang terjadi. Bahkan sekarang misalnya kayak orang yang kurang pada beli misalnya mobilnya kayak BYD, pada nyesel kayak gini, wah kalau gitu kapan beli yang lalu, kenapa nggak nunggu dulu, karena ada yang versi yang baru kayak gini kan. Sehingga akhirnya orang jadi bingung. Daripada beli, kenapa kita nggak leasing gitu aja? Ini satu. Itu adalah misalnya kalau sekarang ada tren mobil EV, karena hampir setiap bulan ada versi yang baru, wah kan lebih menarik ya gini kan. Sehingga nanti orang mau beli jadi takut ya gini kan. Itu satu. Terus yang kedua itu adalah kita melihat mengenai kayak produk elektronik Pak. Jadi kayak terutama adalah laptop. Nah, sekarang ditambah kamera atau segala macam ini kan.
Itu sama ini kan. Waduh, ini kalau kita beli besok udah ini kayak kita sekarang misalnya kayak di kantor ya ngapain kita beli laptop gini, kita mending kayak sewa kayak gini kan. Nah itu adalah salah satu yang saya nggak tahu ini kan kalau kita dari pengalaman kan kantor di Indonesia banyak, yang pasti yang pada pusing juga nih dengan pengadaan produk elektronik ini kan. Karena apa? Karena ya sebentar lagi tiba-tiba jadi ketinggalan atau apa segala macam ini kan. Yeah. Nah ini ya saya terus terang tadi wah menarik sih memang sekarang ada tren masuk digitalisasi, tapi begitu tadi Bapak menyebutkan mengenai kayak leasing, ya ini kenapa ini nggak didorong sebagai diferensiasi dibandingkan dengan katakanlah pembiayaan, kan sekarang ya bank ya juga masuk pembiayaan otomotif sebenarnya, bahkan yang digital itu Pak. Ya, Mas Taufik, saya juga perlu menjelaskan konsep leasing, Pak. Tadi kalau kita bilang sewa guna usaha, sewa menyewa, ini beda dengan sewa biasa. Ya, kontrak leasing ada yang namanya financial lease dan operating lease. Ya. Benar, perbankan nggak punya. Karena ini istimewa buat perusahaan pembiayaan. Jadi kontrak leasing ini adalah kontrak sewa betul, tapi sewanya ini harus di-honor, harus dihormati, bahwa begitu masuk di dalam kontrak leasing harus dibayar sampai lunas. Ya, walaupun ini sewa bukan hutang piutang. Nah, financial lease, orang biasanya perusahaan yang menggunakan kontrak leasing, dia sewa, dia tidak catat sebagai aset perusahaan. Sehingga yang dia akan catat kalau financial itu sebagai biaya, cicilannya. Kalau dia pinjam dari bank, itu akan catat sebagai aset, depresiasi. Sesuai dengan masa depresiasinya, sesuai dengan peraturan PSAK, peraturan standar akuntansi. Kalau dia pakai financial lease, dia bisa jadi biaya, dan depresiasinya bisa dipercepat. Nah, ini manfaat yang namanya tax deductible. Jadi dia sewa, dia harus bayar sampai lunas. Masa lunas selesai, dia punya hak opsi untuk menjadi milik atau tidak. Tapi di Indonesia hak opsinya sudah dibeli di depan dengan bayar sejumlah uang muka, itu namanya security deposit. Itu menjadi hak milik. Maka dikemas dengan cara seperti itu bahwa financial harus bayar. Kalau nggak bayar, kita juga bisa eksekusi gampang, nggak pakai fidusia karena itu milik lessor. Intinya kalau masuk transaksi leasing motor mobil pun bisa. Sekarang, kalau dulu nggak bisa karena nggak punya NPWP kita di tahun 90-an. Kalau sekarang semua masyarakatnya punya NPWP. Kita bisa kategorikan ini produktif. Kata motor mobil bisa buat produktif kan? Kalau kita tanya lebih dalam lagi kepada masyarakat, mobilnya untuk dipakai apa? Oh, saya untuk pakai kerja. Kerja apa? Usaha apa? Nah, itu kan ada usahanya, turunannya. Motor pun demikian. Motor sekarang di daerah perkebunan misalnya untuk menyemai sawit, dia pasang. Untuk ngangkut karet kan bisa. Ada NPWP bisa leasing. Nah, bedanya bukan hutang piutang. Sehingga kalau orang masuk transaksi leasing harus BPKB dan STNK-nya atas nama perusahaan pembiayaan. Ini kadang sedang kami discuss nih Pak, karena kita dengan gangguan penjual beli kendaraan STNK only, kita sedang discuss dengan seluruh pelaku usaha jasa pembiayaan, apa kita balik lagi ke dulu aja deh, menghindari gangguan. Kita punya undang-undang fidusia kok rasanya nggak bantu kita. Kok malah masyarakat menyampaikan bahwa kalau kita mau eksekusi ke pengadilan lagi, ya untuk apa ke pengadilan? Kita udah bayar PNBP-nya, fidusia sudah punya undang-undang dengan di mana kita punya hak eksekutorial. Oh, ada PMK 18 tahun 2019, di mana ada wan prestasi dan kita sukarela bisa melakukan, tapi kalau nggak sukarela kita harus persetujuan debitur. Aku tuh bingung loh Mas Taufik. Eksekusi itu upaya paksa, sukarelanya apa sih? Kalau saya mengartikan sukarela apa yang disampaikan MK, sukarelanya itu pada saat kita tanda tangan perjanjian, ini loh syarat-syaratnya. Kalau nggak bayar, tapi ya sudah, sekarang di masyarakat terartikan seperti itu, apalagi netizen ini kan agak sulit nih edukasinya. Sehingga pada satu titik, kita pun juga sebenarnya sudah punya undang-undang baru nomor 4 tahun 2023, Undang-Undang P2SK Omnibus Law. Di pasal 119 sudah dijelaskan lagi. Hak tanggungan atau fidusia itu eksekutorial, titik. Nggak ada embel-embel terkait dengan penjelasan itu. Tapi ya sudah, kita
susah, maka saya lagi diskusi nih sama regulator, sama seluruh ekosistem kita, Gaikindo, IC, perusahaan pembiayaan, nanti kita juga akan undang Kementerian Hukum. Ini gimana fidusia ini? Kalau kita dipersulit harus melalui pengadilan, jurusitanya cukup nggak? Atau boleh diperbolehkan jurusita swasta seperti di Australia? Kalau tidak, bagaimana kami pelaku usaha mau melakukan ini? Terus nanti mau eksekusi mesti ke pengadilan, nunggu lah mobil motornya udah nggak jelas di mana. A1 jadi A10. A10 dalam konteks nggak tahu di mana lagi barangnya. Nah ini yang jadi concern kita. Nah sewa tadi Pak Pil, kenapa nggak sewa? Silakan. Mau ambil kontrak sewa, lebih enak, tapi tetap saja dalam hal ini kalau nggak bayar ya kita minta dikembalikan. Oke, kita balik nih Pak, kita bicara mengenai tadi leasing yang sebenarnya menjadi awal keberadaan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, tapi kok sekarang kenapa itu nggak dihidupkan kembali ini kan? Padahal kalau kita lihat trennya, apalagi tadi memang sekarang ada kesulitan untuk menerapkan mengenai fidusia ini. Kenapa itu leasing itu nggak dibangkitkan lagi lah? Apalagi sekarang kalau kita lihat mengenai kayak sekarang tren di industri elektronik seperti laptop, handphone, kamera yang hampir setiap 2 bulan sekali tiba-tiba ada versi yang baru, ya kita yang dipesan di kantor kita pusing juga kayak gini kan. Ya. Kita lagi mau bangkitkan karena lebih kepada security tadi. Ya, kita pikir kalau orang nanti mau kredit mobil, motor, daripada mudaratnya lebih banyak terkait dengan BPKB STNK-nya atas nama debitur langsung, ya udah atas nama kita dulu aja. Karena kalau dia mau jual STNK only, pasti masyarakat akan lihat ini bukan kamu punya ya. Iya, saya masih kredit, orang takut. Nah, tapi kalau dengan STNK atas nama si debitur langsung, dia belum tentu bisa menceritakan yang sebenarnya. Oh, ini saya punya, BPKB-nya ya nanti ya. Terus kalau dijual murah, orang juga tahu sebenarnya bukan punya dia. Tapi ya wis kadung harga murah, saya juga nggak penting kok megang BPKB. Nah ini yang masyarakat kadang-kadang akhirnya benar juga Mas Taufik berpikir, mungkin dia nggak mikir untuk jual kendaraan itu. Yang penting saya pakai sampai selesai, mau nggak ada BPKB saya pun nggak bisa jual. Ternyata pasar mau jual juga ke masyarakat dengan STNK only masih ada kok. Nah, apakah leasing ini akan menjadi alternatif yang kita bangkitkan kembali? Iya, tapi kembali lagi kalau dengan konsep sewa dan tidak menjadi milik, ada sebenarnya. Itu namanya operating lease. Itu harus kembali kepada kami perusahaan leasing atau perusahaan pembiayaan yang pakai kontrak operating lease. Satu, beberapa poin yang perlu kita diskusikan kalau memang itu menjadi satu hal yang baik, tapi kita perlu diskusikan masih banyak perintil-perintilnya di administrasinya, karena kalau operating lease perlu kita kenakan dari cicilan itu PPN 11% hari ini. Nah kalau kita bisa nanti ngelobi operating lease, bisa nggak pakai kayak finance lease, tidak perlu kita issue PPN, terutama untuk kalau debiturnya atau kalau lesinya peminjamnya itu individu, karena PPN berakhir dengan sendirinya. Tapi kalau untuk perusahaan kita baru charge misalnya di bidang. Tapi ini perlu waktu, karena perlu pendekatan ke kantor pajak dan perlu skemanya regulator mengatur. Jadi perlu diskusi, perlu bikin kajian akademis. Tapi yang sedang kami diskusikan untuk bangkitkan leasing kembali adalah lebih kepada financial lease, yang memang pada ujung akhirnya menjadi milik si penyewa. Nah, menjadi milik penyewa sebenarnya sederhana. Bisa dengan angka 20% jadi miliknya. Jadi kalau misalnya mobil listrik harganya 300 juta, setelah selesai kontrak 60 juta, masa nggak bisa jual sih? Walaupun teknologi udah begini dan segalanya, kan biasanya kalau orang nyewa 5 tahun, kan baterainya itu juga masih ada 3 tahun, masa itu nggak punya nilai untuk bisa masih dibawa. Apalagi nanti mungkin mobil-mobil EV, baterainya lebih kecil, lebih murah, endurance-nya lebih lama, atau kalaupun baterainya sudah haus, mungkin yang diganti seperti aki, sel-sel tertentu dicabut, diisi lagi. Teknologi kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti, apapun itu namanya, kami dari perusahaan industri keuangan tentu sedang memikirkan
the least resiko secara operasional, kredit maupun apapun juga, supaya kami nggak terus menjadi korban dari quote unquote ketidaktertiban atau ketidakpahaman debitur, atau di mana udah tahu ada hutang nggak dibayar, malah dijual SNK only. Kami punya tanggung jawab untuk bayar kepada kreditur kami, yaitu perbankan. Nah, semoga masyarakat juga memahami kalau kita ada debt collector nagih, kalau ngomongnya baik-baik, oh debt collector ngomongnya nggak baik, dia tahan emosi semuanya. Nggak mungkin lah Pak. Pasti ada asap, ada api. Debt collector datang pasti mungkin juga menyatakan, aduh Pak, Bu, udah lama banget ini mobil dicari, kok pakai nomor palsu, kok ini dan itu dan segalanya. Kalau memang merasa memiliki, silakan tunjukkan BPKB-nya. Tapi kalau udah nggak merasa bukan miliknya, ribut. Nah ini yang kita sekarang nih lagi pusing menghadapi situasi ini. Wong kita jadi pemiliknya, malah kita seolah-olah menjadi yang dipersalahkan. Ya semoga kita bisa menyelesaikan isu-isu perkara terkait dengan hingar-bingarnya atau hiruk-pikuknya terkait dengan siapa pemilik kendaraan itu, terkait pada saat debt collector datang. Ya semoga juga otoritas jasa keuangan dalam hal ini, kita pun juga banyak memberikan input masukan kepada OJK bahwa kami ini patuh, kami ini in compliance, kami juga sedih kalau sampai terjadi noise di lapangan. Ya, kami juga lagi mencoba bertanya ke beberapa negara lain kalau debitur nakal itu seperti apa sih hukumannya. Saya yakin kok bahwa kita semua sedang mencari bisnis model, cara supaya kita bisa menghilangkan noise-noise yang ada manakala kita sedang ingin mendapatkan recovery atas kredit-kredit bermasalah. Tapi yang pasti Pak Mas Taufik, ini satu perjalanan yang tentunya perlu diketahui oleh masyarakat. Perusahaan pembiayaan hadir ada untuk masyarakat. Kami akan tetap tumbuh karena kami yakini tetap masih banyak yang ingin membayar pinjamannya tepat waktu, ingin menjadi debitur yang baik, namun tetap kita waspadai jangan sampai jumlah debitur gagal bayar, jumlah debitur nakal makin meningkat. Nah, tugas dan fungsi kami untuk memberikan persetujuan kredit dengan lebih hati-hati lagi. Tugas dan fungsi masyarakat yang sudah menjadi debitur, tolong dibayar cicilannya. Manakala misalnya ada kesulitan komunikasi. Kalau komunikasi datang bersurat dengan perusahaan tempat dia bertransaksi, ngambil hutang, pasti tidak akan bertemu debt collector. Jadi kira-kira sih itu, Mas. Nah ini kan kasus yang fidusia, ini kan memang kasus yang terus terang memang menjadi masalah yang berat ini kan. Nah tapi kita lihat ada berita dalam beberapa hari terakhir ini kan, di mana presiden itu pengen menugaskan aparat polisi sama tentara untuk terlibat dalam perpajakan kayak gini kan. Nah saya terus terang menyambungkannya itu adalah dengan apa yang dulu saya dengar waktu pas di Rut Jasa Raja yang lama, Pak Rifan yang sekarang di Jasa Marga, itu cerita sebenarnya banyak pemilik kendaraan itu yang banyak yang nggak bayar pajak. Nggak bayar pajak, makanya waktu itu beliau kalau nanti nggak bayar pajak, kita ini kadang-kadang nanti kan Pak Rifan itu menyampaikan, kita kan gimana pun kalau bisa ada kayak kecelakaan kendaraan bermotor, kan harus nanti memberikan santunan. Masalahnya ini benar atau enggak, ini kan yang benar atau enggak, ini kan nggak tahu. Terus kalau udah benar, udah bayar pajak atau belum ini kan? Ternyata banyak juga yang nggak belum bayar pajak. Dan waktu itu pengen kerjasama dengan kayak Korlantas agar nantinya untuk merapikan ini, yang mana yang benar-benar bayar pajak dan yang belum itu kan, supaya nanti dicek. Sehingga nantinya kasus-kasus seperti yang sekarang STNK only, termasuk yang ya katakanlah tahun lalu yang ada di Pati dan segala macamnya, bahkan sampai dibawa ke Timor Leste, itu nanti mungkin bisa kayak berkurang. Nah, dan kebetulan kan sekarang ketua OJK sekarang, suaminya tuh dulu ada petinggi di Polri, bahkan namanya di BNPT ini kan. Saya kebetulan kenal waktu masih di Densus ini kan suaminya.
Nah ini yang salah satu kenapa nih nggak mungkin APP itu kerjasama dengan misalnya dengan Jasa Raja, Korlantas supaya nanti memastikan orang itu membayar pajak ini kan. Jadi isunya adalah bayar pajaknya tertib atau enggak supaya nanti bisa terlacak ini kan. Nah dari sana kemudian nantinya adalah kalau mau jual beli nantinya kan harus ada kayak orang kayak sekarang misalnya mau jual beli rumah kan pasti kan ada kayak PBB. ada kayak ada pajaknya juga kayak gini kan. Nah ini orang jual beli mobil motor kayak jual rokok kayak gini kan. Ya, memang ini satu dilema sendiri. Apa yang disampaikan Mas Taufik benar. Masyarakat satu udah jual beli kendaraan STNK only, STNK atau pajak kendaraannya nggak dibayar, karena plat nomornya sendiri kan juga berlaku 5 tahun. Apa sekarang seperti zaman dulu ada razia? Dicek STNK-nya ini bayar pajak atau enggak. Kalau dulu satu masa pernah yang namanya plat nomor itu setiap tahun diganti. Maka jadi ketahuan. Kalau dia belum bayar pajak, ya plat nomornya nggak ada. Kalau masih pakai plat nomor yang lama, artinya apa? Belum bayar pajak. Dulu gampang. Tapi kan kebijakannya bukan di saya nih, di Pemda. Untuk mau tahu benar apa sudah bayar perpanjangan pajak atau enggak, sebenarnya kalau kembali kayak dulu. Jadi bukan hanya leasingnya nih. Kembali mekanismenya kayak dulu. Ya jangan masa berlakunya plat nomor itu 5 tahun. Sulit untuk udah apa enggak. Dan bahkan polisi sekarang juga jarang ada razia nunggu di jalanan, berhentiin, cek STNK udah bayar atau enggak. Seringkali juga kita sekarang melihat beberapa daerah khusus tertentu, beberapa daerah begitu. Jadi ini ada perlakuan khusus. Pemutihan pajak kendaraan. Nah, ya, banyak masyarakat sekarang kalau nggak bayar, ya udah saya tunggu pemutihan deh. Nah ini kan tentu punya masing-masing dampak dan resikonya buat kami yang memberikan pinjaman. Tapi apapun yang Mas Taufik sampaikan, tentunya setiap orang mempunyai pendapat yang pastinya baik. Pastinya cara berpikirnya bagaimana nih untuk membuat masyarakat tertib, bagaimana untuk semuanya ini bisa menjadi lebih bagus ekosistemnya, membangun satu ekosistem yang luar biasa. Menurut saya adalah bagaimana kita semua harus mencurahkan pemikiran kita agar yang nomor satu adalah proses kredit yang kita berikan pinjaman kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik, masyarakat punya tanggung jawab, manakala misalnya ada masalah kita berkomunikasi. Karena hubungan itu tidak cuma hanya pada saat waktu lagi ngambil kredit sampai dengan dia lunas atau sampai dia bermasalah. Hubungan itu tiap bulan. Kira-kira demikian, Mas. Oke. Nah ini kita melihat ini Pak, sekarang tadi kan kita memang bicara digitalisasi, tapi kita juga ada sekarang namanya AI. Di mana memang jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, sepeda motor aja mungkin ada 150 juta. Mobil mungkin ada 30-an juta kalau saya nggak salah kayak gini kan. Jumlahnya kan sangat besar ini kan. Sehingga nanti kalau mau ngecek itu kan juga perlu tantangan tersendiri. Apakah dimungkinkan ini kan? Jadi asosiasi perusahaan pembiayaan, mungkin dengan kendaraan bermotor, mungkin dengan kepolisian, dengan Jasa Raja, bikin plus OJK, bikin database ini kan. Bikin database supaya nantinya orang bisa tahu mengenai kayak pergerakan jual belinya. Seperti yang kalau memang di pasar modal orang bisa nge-track jual beli saham ini kan. Nah kenapa di kendaraan bermotor yang sebenarnya pembiayaannya itu ada jalurnya di OJK, nggak dibikin adanya semacam mungkin semacam clearing house, tapi yang nanti didukung oleh AI sehingga nanti ketahuan ini kan. Mas Taufik nih mesti jadi salah satu regulator nih. Tapi saya ingin menjelaskan. Ya, tapi nanti kita bisa sampaikan bareng-bareng. Misalnya kita nanti sampaikan ke Pak Agusman nanti kan kita bulan GIAS itu kapan? Akhir Juli. 30 Juli. Nanti kan kita mungkin kalau pas Pak Agusman, saya ada di sana nanti. Pak Agusman ke sana nanti kita mungkin bisa sama-sama bicara dengan Pak Agusman karena kebetulan kita. Tapi sebenarnya kami sudah ada, Pak. Di APPI kita punya cara ngecek nomor rangka nomor mesin ini punya siapa. Oh, sekarang malah di online ada cara memalsu nomor rangka nomor mesin itu. Nah, itu cara palsu. Tapi enggak, maksud saya kami sudah punya namanya Rapindo. Rapindo ini Register Aset Pembiayaan Indonesia.
untuk seluruh kendaraan yang dalam status kredit hari ini di perusahaan pembiayaan, semua perusahaan pembiayaan harus melakukan registrasi di Rapindo, kepemilikannya di bawah PPI. Yang kita minta aja hanya registrasi nomor rangka, nomor mesin. Bukan hanya mobil motor, tapi alat berat, nomor serinya, mesin-mesin nomor serinya. Semua terdaftar bahwa nomor rangka, nomor mesin ini khusus ada di pembiayaan tertentu. Sehingga tidak bisa kendaraan ini pada saat dijual atau buat BPKB palsu terus mau dipindahkan pinjaman ke leasing lain, ketahuan ini masih statusnya belum lunas. Di kita udah ada. Apa yang Mas Taufik sampaikan mungkin bisa lebih di-enhance satu waktu. Tapi ini perlu koordinasi, perlu waktu zamannya Pak Rifan masih di Asuransi Jasa Raja, kita pada waktu Pak Rifan sudah membuka pintu, sudah ketemu OJK, ketemu saya, bahkan membawa almarhum Jusri ke Korlantas Polri yang bukan ya Korlantas ya. Regiden. Ya. Regiden. Waktu itu dengan Korlantas Polri bagian khusus Regiden Pak Jusri ya. Jusri Jalinus. Ya Pak Jusri almarhum. Beliau kita sedang diskusi itu. Bahkan dalam diskusi itu mau sedang diskusikan apakah nanti STNK BPKB itu digital kayak di Singapura ditempel gini jadi udah nggak dibawa-bawa. Apakah ada di ini. Waktu itu masih brainstorming, tapi ya berhenti Pak Rifannya juga sudah pindah sekarang di Jasa Marga. Saya dengan Pak pengantinnya Pak Waldin kita kenal. Ya, saya belum ketemu. Tadi artinya bahwa memang banyak hal yang perlu kita koordinasikan. Saya sih hari ini yang lebih penting Mas Taufik, bagaimana kita bisa turunin tuh sosial media jual beli kendaraan STNK only itu kan melanggar hukum. Iya. Sekarang itu banyak sekali sosial media yang melanggar komunitas-komunitas kayak begini. Kan harus dilihat komunitas ini sebenarnya bermanfaat atau banyak mudarat. Iya. Nah itu nanti pelanggaran hukum terjadi kok dibiarkan gitu. Ya, itu yang mungkin nanti bisa jadi bahan supaya nanti kita bisa ketemu dengan Ibu Ketua OJK yang suaminya adalah Bu Kiki udah tahu ini. Kami juga udah bersurat ke OJK, kami bersurat Pak Agusman juga udah tahu. Kami bahkan sudah berjuang ngirim surat ke Kominfo 2 kali belum dijawab. Kami sudah ke Kementerian Perindustrian loh. Nah, ini yang memang nantinya kan sekarang kan ada kayak kasus ini memang kebetulan memang ada kasus lain ini yang diperjuangkan oleh kayak Menteri Perumahan ini kan. Jadi kalau misalnya ada utang di bawah 1 juta bebas SLIK. Ini kan salah satu SLIK tidak tercatat bukan bebas. SLIK tetap tidak. Ini adalah salah satu yang nanti bisa kayak diperjuangkan ini kan. Karena apa? Karena nanti kan pengaruhnya pada gaya ekonomi ini kan, nanti efek-efeknya sekarang. Ya akhirnya sekarang kita hati-hati jualan mobil nih Mas. Iya. Tahun ini paling 850.000, tahun lalu 83. Nggak bisa bergerak dari situ. Padahal dulu kita pernah 1 juta. 1 juta pun lama, mau lebih dari 1 juta susah. Tapi dengan keadaan gangguan seperti ini, kalau jualan cuma 850.000, kita penduduk 280 juta. Malaysia 35 juta, jualan 800.000. Korea 65 juta penduduk, jualan 4 juta kendaraan. Jepang 125 juta, 4 juta Pak. Karena kenapa? Ya hukumnya jelas. Yeah. Pelanggaran hukum jelas. Yang melanggar seperti apa. Sanksi hukumnya jelas. Nah, tahun Mas, di China, orang kalau, kan China juga orangnya banyak. Kalau orang nggak bayar kredit, hukumannya pertama, rekeningnya di-freeze, tabungannya. Kedua, dia kalau punya anak yang mau kuliah, nggak bisa kuliah. Nggak bisa naik bullet train. Nggak bisa pakai kartu kredit. Jadi orang-orang yang melanggar nggak bayar kewajiban cicilan, entah mobil atau motor atau yang lain, kalau dikasih social punishment begitu, kita juga nggak perlu kirim kolektor, datang sendiri Mas. Iya. Nah itu yang kita juga mudah-mudahan ada social punishment begitu. Sehingga memberi satu kesadaran dan mungkin gampang untuk memberi kesadaran kepada orang supaya dia jangan minjem kalau dia belum mampu. Yeah. Karena ada social punishment yang, nah, apakah kita udah bisa ke sana? Saya nggak tahu. Undang-undangnya bisa apa enggak? Saya kan ini kan perlu kajian khusus akademik. Ini bisa dibantu sama marketers. Karena itu bisa, menurut saya nasabah semua orang yang minjem utang tertib Pak.
Karena kalau dia nggak bayar, dia akan kena social punishment di tempat yang lain. Kan dia pasti punya aset kok. Cuman masih enak-enak saja, kartu kredit masih bisa pakai, kendaraan nggak bayar, kan lucu. Kewajiban nggak dipenuhi. Itu Mas Taufik. Ya. Kalau perlu nanti dia nggak bisa pakai Gojek, nggak bisa pakai Grab, itu langsung kena itu dampaknya. Karena punya utang. Iya, itu sih salah satu yang mungkin bisa ya mungkin memberikan bisa dikaji sih. Orang sadar, saya punya kewajiban, ternyata saya belum penuhin, dan inilah akibatnya saya bisa tidak boleh ini, tidak boleh itu. Iya. Itu salah satu. Nah, sekarang terakhir ini Pak, ini kan kita memang melihat sebenarnya sudah digitalisasi sudah dilakukan oleh katakanlah beberapa pemain di anggota APBI ini kan. Cuma mungkin nggak populer ya ini kan. Nah, gimana caranya supaya nantinya orang juga bisa melihat agar nantinya anggota APBI ini tuh tidak dianggap jadul sama yang katakanlah pemain-pemain pindar ini. Pak, digitalisasi perusahaan pembiayaan juga bukan nggak tumbuh dan terus bagaimana memperbaiki servisnya. Sekarang kalau misalnya orang mau mengajukan aplikasi, kita juga ada mobile application, ajukan nama masuk segalanya, bekerja dengan dealer, terus langsung masuk ke perusahaan pembiayaan, lakukan survei, terus nanti tanda tangannya kan dengan tatap muka dan segalanya. Tadi kembali kepada kita belum mungkin nyaman kalau misalnya tanda tangan perjanjiannya seperti BNPL kan udah digitalisasi full, situ tanda tangan apa segala, pinjam duit keluar. Buat kita masih ada hal-hal lain yang kita ini. Artinya bahwa orang pinjam meminjam sejumlah dana tertentu kan harus ada ketemu dong, ya kan? Harus. Kalau cuman ketemunya di udara, nggak ketemu di darat, nanti nggak pernah tahu kantornya dan segalanya. Tapi tetap memperbaiki layanan atau servis dan lain-lainnya itu secara proses transformasi teknologinya udah berjalan, Mas. Kan sebenarnya seperti kayak di bank kan sekarang mereka juga punya aplikasi, memang ada kayak kantornya ini kan. Jadi kadang-kadang memang juga harus ada yang prosesnya memang bisa langsung lihat aplikasi, ada yang ya memang harus ketemu ini kan. Iya, kayak KPR kan masih ketemu. Iya. Nah, ini yang kita bayangkan nanti kan ke sana. Nah, cuma memang kalau kita lihat misalnya di medsos ini exposure-nya masih terbatas ini kan, yang belum kayak katakanlah pemain kayak Pindar yang misalnya kayak di YouTube, ini kok banyak kayak gini. Ya, tapi gini, Mas, Pindar sendiri juga kan efeknya banyak orang yang tidak dipenuhi pembayarannya dan segalanya kan juga jadi ada. Nah, saya yakini gini loh, sampai SN-WEN pada satu saat kita jelas secara punishment hukumnya, ya pada saat dia mau dijelas semua tantangan mobil dikirim dengan ini tanpa melalui proses ini segalanya, semua proses approval kreditnya begitu. Tapi ada efek sampingnya itu kalau misalnya nggak bayar, selain daripada bisa dituntut di pengadilan juga ada social punishment, Mas. Tadi yang saya sampaikan. Kalau itu ada, mungkin kita berani. Karena gampang, dia nggak bayar, kartu kreditnya nggak bisa dipakai. Contoh, misalnya. Dia nggak bayar, dia mau ngambil di tabungannya di ATM yang tadinya bisa ambil 2,5 juta, cuman bisa ambil 200.000, turunin limitnya. Itu warning. Ya, Anda ada utang di tempat lain. Nah, selesaikan dulu. Nanti kalau udah selesai, nah itu kan perlu juga semua bagian setuju nggak nih? Dan itu mungkin malah memperbaiki struktur karakter debitur itu benar-benar bukan hanya karakter terciptanya karena orang ini akhirnya mempunyai tujuan buruk, tujuan yang negatif, tapi kalau dengan adanya social punishment seperti itu, tujuannya karakternya itu akan terjaga menjadi lebih baik. Karakter manusianya juga terbangun jadi lebih baik. Bertanggung jawab. Itu Mas Taufik. Oke, ini tadi kita sudah diskusi panjang lebar dengan Pak Suwandi. Ternyata tantangannya sebenarnya penyebabnya bukan hanya sekedar perang atau perlambatan, tapi memang sekarang tren baru yang di masyarakat, termasuk ada fenomena STM con only itu ya, yang akhirnya memang membuat industri multifinance Indonesia itu menjadi lebih menantang lagi ini. Karena apa? Karena kalau nanti kita hanya sekedar mikirin pertumbuhan
pertumbuhan hanya katakanlah nantinya yang penting kreditnya cair, tapi nanti ke belakangnya nanti kita juga ada masalah baru ini kan. Yeah. Ini yang sekarang nantinya kita memang butuh solusi yang lain ini kan. Kalau digitalisasi ternyata sebenarnya anggota dari APPI sebenarnya sudah mulai melangkah ini kan. Bahkan sekarang sudah ada kayak sistem kayak Rapindo itu tadi ini kan. Ini adalah salah satu yang untuk semacam nanti punya database produk bermotor, kendaraan bermotor yang nantinya memang dimiliki melalui anggota dari APPI ini kan. Ini adalah salah satu langkah ini kan. Nah, cuma memang mungkin bahasanya kayak Rapindo dan segala macam itu nanti memang harus perlu banyak disosialisasikan ini kan, sehingga nantinya itu nanti akan jadi kayak semacam acuan untuk untuk orang jual beli ini kan. Oh ini kira-kira produknya milik kayak siapa ini kan, sehingga nantinya yang namanya end customer itu jadi sadar. Dan kebetulan di OJK sebenarnya ada komisioner yang membaik untuk perlindungan konsumen ini kan. Selama ini mungkin perlindungan konsumennya baru yang rame yang mungkin orang kayak mengadu dan segala macamnya. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat perlindungan konsumen yang secara total, termasuk orang yang nanti mau membeli ini barang yang dalam tanda petik halal atau enggak gitu kan. Ini adalah salah satu yang nantinya mungkin juga harus perlu edukasi. Kalau nantinya beli yang STN Only, bisa-bisa nggak halal loh kayak gini kan. Iya, iya. Itu yang nantinya mungkin perlu untuk kayak disosialisasikan ini kan. Pada saat ya kita tahu Ibu Ketua OJK suaminya adalah dulu mantan petinggi Polri ya gitu. Iya, iya. Ya. Siap. Kira-kira seperti itu Pak. Terima Masukan kasih. bagus Pak Ya. Mas Taufik, artinya bahwa ya kita perlu juga banyak lini masyarakat seperti Bapak dari marketers ya Pak ya. Marketers sangat luar biasa. Mungkin tadi Bapak tercetus beberapa ide-ide, pendapat-pendapat yang ada. Saya akan catat juga dan ini memang bagian daripada kita sebagai masyarakat yang bertanggung jawab, pelaku usaha yang bertanggung jawab, dan kita ingin menciptakan iklim pembiayaan yang sehat. Nah, sehat seperti apa ya tentunya perlu dukungan. Iya. Dukungan semua pihak. Iya. Baik pemerintah, regulator, pengawas, siapapun yang terlibat di dalam industri kami tentunya adalah satu hal yang dimana kalau kita bisa jalankan bersama dan cepat di dalam mengambil satu sikap, baik dalam hal bagaimana kita pun juga kan terus dijaga. Kami itu kan diatur dan segalanya, kami melanggar aja kena sanksi. Nah, tapi satu dan lain halnya ya kami perlu iklim yang sehat. Ini menurut saya sudah menuju ke arah yang tidak sehat, terutama di komunitas jual beli kendaraan STNK Only. Sangat tidak sehat menurut saya. Iya. Terima kasih Mas Taufik. Iya. Oke, makasih. Terima kasih. Sampai jumpa dalam acara Industri Talks selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.